Pada siang hari ini saya bersama dengan seorang tamu istimewa, Bapak Dr. Asep Mahfud, MSI. Beliau adalah pengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik Pak. Alhamdulillah bisa silaturahmi nih di sini. Begini Pak Dr. Asep, saya ingin bincang-bincang di siang ini untuk berbagi dengan teman-teman yang ada di luar. Pertama, saya mengamati dan kita semua merasakan ketika terjadi krisis yang disebabkan oleh virus corona ini, salah satu yang terdampak atau mengalami gangguan itu adalah institusi pendidikan kita. Tiba-tiba di tanggal 16 Maret 2020 kemarin ada kebijakan pemerintah untuk meliburkan sekolah, guru dan siswa kemudian melakukan pembelajaran melalui sistem daring atau online. Sebagai pengamat pendidikan, pakar di bidang ilmu pendidikan, menurut Pak Asep kira-kira kesiapan infrastruktur kita untuk memasuki pembelajaran daring itu seperti apa? Dalam konteks mungkin Sulawesi Tengah kita secara spesifik. Baik, halo. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Ya, sebenarnya tidak hanya pembelajaran yang berubah kan, termasuk juga sistem sekarang ujian nasional juga ditiadakan kan. Itu dampaknya terhadap peserta didik, mungkin guru dan orang tua seperti apa itu Pak, dengan kebijakan yang tiba-tiba ini? Saya setidaknya ada 3 catatan saya ini Pak Rahmat. Ya, silakan. Yang pertama, untuk Sulawesi Tengah, memang kita akui infrastruktur di Sulawesi Tengah itu belum memadai untuk itu. Paling pun jika ada, itu ada di beberapa kota aja, di Kota Palu, di Luwuk, gitu ya. Nah, tapi bagi saya, ini sebuah keniscayaan bahwa distance learning atau e-learning atau pembelajaran lewat daring itu adalah satu tuntutan dan antisipasi untuk mengantisipasi wabah COVID-19 ini, Pak Rahmat. Catatan saya yang kedua, memang ini akan berdampak yang cukup radikal, terutama adalah dari pola dan sistem pembelajaran. Selama ini kan ada interaksi sosial di antara siswa dengan para gurunya. Sekarang sudah mulai terasa betul bahwa sekarang aspek guru tidak bisa tergantikan oleh IT. Sekarang banyak keluhan dari para orang tua, aduh capek juga jadi guru. Dari siswa sudah mulai kangen ketemu dengan guru. Dari para guru sekarang sudah mulai ada kerinduan untuk ketemu dialog dengan para siswanya di sekolah. Ini artinya apa? Hubungan manusiawi itu menjadi hakikat dari aspek pendidikan itu sendiri. Jadi benarlah bahwa pendidikan itu harus dilihat dari perspektif culture, perspektif budaya. Maka pendidikan adalah proses pembudayaan itu sendiri, begitu Pak Rahmat. Oleh karena itu mungkin dampaknya dari perspektifnya adalah dampaknya ini menjadi tantangan, terutama adalah bagaimana cara memandang kita Pak terhadap pendidikan. Cara pandang kita terhadap pendidikan itu sekarang tidak bisa lagi hanya parsial dari satu aspek saja bahwa itu hubungan relasi antara guru dengan siswa saja di kelas. Tetapi itu ada hubungan yang antara guru, orang tua, siswa itu sendiri, ujungnya adalah untuk bagaimana kebahagiaan dia dalam kehidupan, gitu Pak. Catatan saya yang ketiga, terkait dengan infrastruktur, memang ini menjadi kendala yang kita rasakan sekarang di daerah-daerah, termasuk di Sulawesi Tengah, begitu ya. Jadi kendala infrastruktur bagi saya harusnya itu bisa diantisipasi. Mereka sekarang sudah punya para siswa itu alat IT atau smartphone begitu itu bisa dimanfaatkan. Hanya permasalahan adalah jaringan atau sinyal internet yang susah. Kalau kita petakan di Sulawesi Tengah, yang bisa akses internet itu kan daerah-daerah sekitar perkotaan, paling banter sampai ke level kecamatan. Kalau di desa-desa nampaknya agak susah ini.
seperti itu. Nah, makanya dengan seperti itu ada sekarang inisiasi kan dari TVRI, dari RRI untuk mengantisipasi. Ini mungkin Pak, selain ini Pak Asep mungkin perlu ada inisiatif yang kreatif di tapi itu juga masih belum optimal mengapresiasi. Halo. Mungkin di daerah kan sekarang juga belajar dari rumah yang mungkin tidak tersedia internet di daerah itu. Nah, kira-kira apa yang minimal bisa dilakukan oleh guru yang ada di daerah-daerah yang tidak bisa mengakses internet agar siswanya itu tidak ketinggalan proses pembelajaran? Halo, masih putus-putus ini. Masih gangguan Pak Rahmat? Iya, masih gangguan. Ya. Sudah bisa Pak? Sudah kedengaran suaranya ya, Pak? Boleh. Agak ya. Mudah-mudahan masih bisa. Cuma terputus ini. Ya, silakan Pak. Terkait apa itu? Yang mana? Ini kan di daerah yang belum bisa mengakses internet, baik guru maupun siswanya, karena di sana tidak bagus jaringan. Sementara mereka juga harus terus belajar. Kira-kira inisiatif lokal atau kreativitas yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan atau guru untuk memfasilitasi guru dan anak-anak ini bisa tetap menyelenggarakan pembelajaran seperti biasa. Oh ya, terkait dengan teman-teman atau Bapak Ibu guru atau orang tua yang berada di wilayah yang tidak terjangkau internet, saya setidaknya ada 3 usulan Pak Rahmat. Ya. Untuk bisa mengantisipasi kegiatan ini. Yang pertama adalah jangan dulu melihat substansi materi di dalam kurikulum. Kenapa ini saya penting kemukakan? Kurikulum itu menjadi bagian dari sisi program pembelajaran. Tetapi dalam konteks seperti ini, kurikulum itu menjadi bagian dari life skill-nya, Pak. Dalam keterampilan kehidupan. Misalkan begini, kalau dia misalkan di lingkungan pertanian, maka kenalkanlah dari orang tua itu bagaimana kehidupan di pertanian. Misalkan apa manfaatnya padi diolah menjadi beras dan seterusnya. Proses-proses seperti itu menjadi bagian dari proses pembelajaran yang bermakna buat siswa. Begitu juga dari sisi pelajaran misalkan matematika, maka ajarkanlah kehidupan-kehidupan yang bermakna dari sisi kehidupan mereka sendiri. Misalkan kalau tangga itu ada berapa tingkatan, kalau lantai ini ada berapa jumlahnya. Hal seperti itu adalah bagian dari proses pembelajaran yang bermakna buat siswa. Jadi saran saya pertama adalah mengkontekskan kurikulum yang di sekolah itu menjadi dalam kehidupan di anak itu sendiri. Catatan saya yang kedua adalah kuatkan aspek dari sisi nilai-nilai hubungan antara orang tua dengan siswa. Orang tua dengan anak. Kuatkan kembali hubungan antara anak dengan orang tua. Misalkan begini, Nak, bahwa kamu ini sekarang kondisinya wabah. Maka dalam kondisi wabah seperti ini, Bapak atau ayah atau ibu atau emak sangat bahagia ketemu dengan kalian semua di sini. Ayo kita bermain bersama. Bisa saja permainan itu adalah permainan yang mengenal tentang kehidupan kita. Misalkan sejarah orang tuanya diceritakan, bagaimana kehidupan di masyarakat, dan seterusnya. Catatan saya yang ketiga, bagi para guru nih, kan guru juga sebagai orang tua nih, pasti ada kerinduan mau ketemu dengan anak-anak. Maka catatan saya bagi teman-teman guru, kalaupun nanti ada kehidupan ada wabah ini sudah selesai kepada kehidupan normal kembali, maka catatan saya yang pertama nanti kalau ketemu awalnya adalah mari kita mendengar cerita dari anak-anak tentang pengalaman selama saya juga mengkritisi Pak Rahmat sekarang dengan e-daring ini atau e-learning ini dari para guru atau para dosen terlalu banyak membebani mahasiswa dengan yang mahasiswa, para siswa, dengan yang tugas-tugas sesuai dengan kurikulum. Sudahlah, bagi saya kurikulum itu adalah capaian yang minimalnya.
Tetapi bagi kita sekarang dalam kondisi wabah COVID-19 ini, bukan kurikulum itu yang dipentingkan, tetapi adalah life skill-nya. Kehidupannya, bagaimana dia menyadari kesadaran sosial, kesadaran. Makanya saya senang nih ketika kemarin ada anak SD yang mengumpulkan tabungannya, memberikan sumbangan untuk APD kepada para petugas kesehatan. Itu menurut saya sangat mengapresiasi sekali. Kenapa? Karena nilai-nilai karakter yang bagus dari orang tua itu ternyata langsung dipraktekkan oleh anak itu sendiri. Saya kira itu, Pak. Jadi catatan saya bagi orang tua yang tidak bisa akses internet, sudah jangan terjebak ke kurikulum yang di sekolah, tapi fokuskan kepada life skill, keterampilan kehidupan bagi anak untuk tantangan di masa depannya. Yang tadi saya sebutkan, misalkan dari sisi kalau bermain matematika, maka hitunglah uang yang ada di ini atau lantai yang ada di rumah, bagaimana bentuk pintu yang persegi panjang, kemudian nanti ada jendelanya, ada berapa banyak, dan seterusnya. Jadi ada persegi, kalau digaris jadi berapa, jadi segitiga, dan seterusnya. Itu contoh matematika. Kalau misalkan pelajaran biologi, di depan itu ada pohon mangga, atau pohon misalkan pohon tanaman, itu termasuk bagaimana, mari kita buka di buku yang ada, dan seterusnya. Jadi jangan terjebak kepada capaian pembelajaran atau kurikulum yang ada di sekolah semata. Itu yang dilaporkan. Terus begitu juga misalkan memasak bersama, itu menjadi bagian penting bagaimana kehidupan bisa dipelajari oleh anak-anak dari kita sebagai orang tua. Saya kira itu Pak Rahmat. Berarti dalam situasi yang krisis seperti ini kita sebetulnya mendapat satu momentum atau peluang baru bagaimana menerjemahkan proses-proses pembelajaran yang pernah diterima di sekolah itu diterapkan dalam kehidupan real di rumah dan di masyarakat. Kira-kira ya, benar. seperti apa? Ya, saya sepakat benar karena paradigmanya sekarang berubah. Paradigma dengan di era sekarang, era IT, era revolusi industri 4.0, bahkan sekarang Jepang menyebut society 5.0 gitu kan. Maka sebenarnya aspek manusia itu yang menjadi penting. Aspek manusia yang menjadi utama untuk proses pendidikan. Jadi IT penting, teknologi iya, ilmu pengetahuan oke, tetapi yang jadi kadar itu adalah aspek nilai-nilai hakiki dalam kehidupan. Nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial budaya, itu menjadi core atau inti untuk bagaimana pendidikan itu berproses lebih bagus seperti itu. Dan ini menjadi momentum yang bagus sekali dari wabah ini, hikmahnya bagi saya ya, di pandemi COVID-19 ini, ada aspek kembali ke natural, aspek kembali ke fitrah manusia, bahwa ternyata manusia itu sangat doif, sangat lemah, dan itu harus kita menyadari, dan kita memulai kembali untuk bisa berkembang lebih lanjut. Seperti itu. Mungkin juga kita merasakan, terutama yang kita yang sudah katakan sudah tinggal di perkotaan seperti Kota Palu ini, itu berkumpul bersama anak itu dalam situasi sekarang kan sebetulnya suatu, saya sebut itu sebuah kemewahan. Yang sebulan lalu mungkin anaknya di rumah, orang tuanya tidak di rumah karena tugas, atau orang tuanya sedang di rumah tapi anaknya harus di sekolah karena padat dengan jadwal ekstrakurikuler atau mengikuti les. Nah sekarang ini orang tua dan anak punya kesempatan untuk berinteraksi secara lebih dalam, lebih bermakna, dan kira-kira yang kita bisa maksimalkan dari situ seperti apa Pak? Dr. Asep. Iya, benar sekali. Karena apa? Karena menurut saya ini momentum yang bagus menjalin keeratan hubungan antara hal yang dirasakan sebagai orang tua. Nah, saran saya kepada para orang tua ini, manfaatkan betul adanya anak-anak di rumah kita, di tempat bagaimana pembinaan mental spiritual itu menjadi penting gitu. Jadi catatan saya mungkin bagi para orang tua bahwa ini momentum yang sangat bagus untuk menjalin hubungan yang baik, terutama adalah aspek
value-nya, aspek nilainya, bagaimana memberikan nilai-nilai kehidupan kepada anak. Karena anak itu sekarang mencontoh itu menjadi bagian dari proses pendidikan mereka. Misalkan kalau orang tua menggunakan bahasa yang santun, maka anak juga akan mengikuti dengan bahasa yang santun. Kalau orang tua juga ngomongnya lugas, maka anak juga akan mencoba belajar berbicara secara lugas juga. Jadi ini momentum yang sangat bagus untuk menjalin hubungan. Yang kedua adalah bagaimana membangun keeratan emosional, hubungan emosional di antara orang tua dengan anak-anak. Saya ambil contoh ya, orang tua yang berpisah jauh seperti saya sekarang dengan anak-anak saya, itu ada rasa kerinduan mau ketemu. Maka yang terjadi, karena kebetulan ada Zoom, ada Line, ada medsos gitu, kita bisa video call. Tapi pertanyaannya kalau yang tidak ada, maka momentum yang sekarang ketemu ini dalam lingkungan keluarga, manfaatkan terutama dari 3 aspek tadi. Pertama adalah nilai-nilai religiositas, yang kedua adalah nilai-nilai sosial budaya. Bagaimana kalau saya misalkan orang Sunda, belajarlah pakai bahasa Sunda, berbahasa santun tadi, bagaimana kehidupan kita, dari mimik aja mereka bisa memahami kok. Karena saya sekarang mengkritisi juga misalkan aspek TikTok. Kemudian medsos tentang TikTok, kemudian orang tua nari-nari, itu menurut saya bukan masalah aspek kreativitasnya, iya. Tetapi nilai-nilai dari aspek religiusitas, nilai sosial budayanya akhirnya jadi bias begitu. Nah ini hati-hati juga bagi teman-teman, Pak Ibu yang di Sulawesi Tengah lah. Menurut saya bukan TikTok tidak bagus, gitu ya, bermain bersama dengan anak-anak, gitu. Ya. Tetapi harusnya itu diarahkan kepada nilai-nilai, misalkan lebih bagus mengaji bersama, atau berdoa bersama, bagaimana memaknai, membaca buku, maka literasi akan menjadi semakin bagus seperti itu, Pak Rahmat. Jadi sebetulnya dalam kondisi sekarang ini di darurat yang timbul karena penyebaran virus corona ini, sebetulnya kita tidak akan setback ke belakang dalam aspek pendidikannya, Pak Dr. Asep. Karena walaupun mungkin kita tidak bisa isi pembelajaran sesuai dengan kurikulum formal yang ada di sekolah, tapi orang tua di rumah dan mungkin juga masyarakat di lingkungannya itu bisa mengisi masa ini dengan justru dengan proses pembelajaran yang lebih real dan kontekstual dan dibutuhkan oleh anak-anak kita dalam masa dia bersekolah seperti ini. Iya, justru itu Pak Rahmat. Saya justru lebih menekankan sekarang ini momentum yang bagus, terutama dari sisi bagaimana menguatkan kompetensi anak-anak kita ya, generasi masa depan, terutama dari aspek pengembangan kolaborasi. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, bagaimana dia bisa kreatif, gitu ya, dan bagaimana dia bisa cerdas memanfaatkan pengetahuannya untuk bisa mengembangkan kreativitas, inovasi, gitu ya, komunikasi yang tadi saya bilang basisnya adalah nilai-nilai agama dengan nilai-nilai sosial budaya. Dan nilai-nilai agama, nilai sosial budaya itu dapat diperoleh di rumah. Bagi orang tua sekarang menjadi momentum yang sangat bagus. Dengan bekerja di rumah, misalkan, itu bisa menularkan bagaimana bekerja itu bisa lebih optimal, tidak hanya mencari uang semata, tetapi ada aspek aktualisasi diri. Nah, itu bisa ditransferkan kepada anak-anak seperti itu. Dan menurut saya itu tantangan di era sekarang itu, abad 21, kreativitas, kolaborasi itu menjadi bagian penting. Bagaimana anak sekarang berkolaborasi dengan orang tuanya. Tidak hanya bermain seperti tadi, momentum yang paling minim adalah main TikTok tadi. Kan banyak sekarang nih ya. Oleh para artis main TikTok bersama anak-anak. Bagi saya itu bagian kadar yang paling rendah, Pak Rahmat. Kadar yang paling rendah. Harusnya kita sekarang naik ke level yang lebih tinggi, yaitu memaknai misalkan tadi, berbagilah dari sisi nilai-nilai religiositas. Ayo kita bersyukur bahwa kita diberikan sekarang momentum seperti ini, kita bisa bertemu. Ini loh, papa ini ada kumisnya, ada jambangnya lagi nih, ada jenggotnya. Itu berarti tanda apa ini? Orang tua ini sudah habis rambut, sudah ada uban. Nah, kenalkan ke anak-anak ini bahwa ini semakin kenal. Dulu kamu lihat nih ada foto masa kecil kamu seperti ini. Nah, dikenalkan seperti ini. Kan sekarang ada itu
adalah itu bisa jadi tanpa batas. Kepada masak mungkin yang salah-salah, ayo kita bimbing gitu di dapur kan. Yang selama ini anak mereka siap langsung makan, sekarang dia belajar memulai bagaimana memotong wortel, bagaimana dia memotong rica gitu kan. Dan itu akhirnya pedis. Nah, itulah kehidupan, bahwa itu proses bagaimana proses belajar di rumah. Saya kira itu Pak Rahmat. Iya. Menarik Pak Asep, saya juga melihat di keluarga saya sendiri, itu saya punya anak sekarang itu buka-buka resep di internet, kemudian dia praktikkan untuk belajar memasak. Nah, tapi kita juga sebetulnya masih ada problem karena di teman-teman guru di luar sana itu sebagian, itu mereka masih berorientasi untuk mengejar mengisi pembelajaran sesuai dengan silabus yang mereka miliki. Nah, sehingga implikasinya itu mungkin setiap malam atau setiap sore atau setiap pagi, guru-guru ini akan mengirim soal ke anak-anaknya lewat WA group atau lewat berbagai instrumen lain. Nah, kadang-kadang dalam situasi seperti ini, itu anak-anak itu menjadi terlalu terbebani dengan tugas-tugas karena seolah-olah dari guru ini ada target yang harus mereka selesaikan. Padahal kita dalam situasi yang memang tidak memungkinkan untuk itu. Ya, saya juga sebenarnya tidak bisa menyalahkan teman-teman guru ya. Tidak bisa menyalahkan teman-teman guru, teman-teman dosen, maunya seperti ini, tetap muka pakai Zoom dan hari-hari, tetapi mengabaikan bagaimana pulsa data bagi mereka, akses jaringan internetnya bagi mereka. Nah, saran saya sebenarnya, memang ini membutuhkan mindset, cara pandang Pak Rahmat. Jadi, kekagetan budaya ini, kekagetan dengan kejadian atau wabah ini kan tidak pernah kita alami. Tidak pernah kita alami, maka kekagetan ini wajar, sangat manusiawi. Tetapi ini hampir 1 bulan kita lakukan, sekarang sudah mulai menjalani. Nah, saya sendiri sekarang pakai Google Classroom aja sudah cukup bagi saya. Google Classroom ke kelas, kemudian saya kasih tugas, mereka kerjakan selama 2 minggu dengan bahan-bahan yang saya kasihkan. Saya kira sudah memadai. Karena ada 3 komponen yang harus kita pahami bagi teman-teman guru gitu. Yang pertama, kalau boleh saya berbagi saran kepada teman-teman guru atau teman-teman pendidik, teman-teman dosen. Yang pertama adalah yang penting pemahaman konsep apa yang akan mereka terima dari apa yang kita sajikan. Yang kedua adalah bagaimana mereka mampu menganalisis konsep yang telah kita berikan. Yang ketiga, bagaimana mengaktualisasikan diri atau mengaplikasikan konsep yang kita berikan di dalam kehidupan, di dalam kajian bidang studi tertentu, atau dalam kalau pelajaran, kalau konsep matematika A misalkan, atau misalkan kubus gitu, atau konsep biologi apa gitu kan, apa manfaatnya di dalam kehidupan, itu yang menjadi penting. Jadi setidaknya bukan tatap muka yang harus pakai online semata, tetapi apakah dia paham konsepnya, mampu menganalisis, dan yang ketiga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan. Menurut saya indikator itulah yang harus dirubah di dalam era wabah COVID-19 ini. Bukan lagi standar-standar yang 9 standar atau standar proses, standar isi, bukan itu lagi. Jadi paham nggak dia konsep tentang A? Mampu nggak dia menganalisis A itu dikaitkan dengan A aksen, A gitu ya, dan seterusnya. A1, A2, A3. Kemudian itu bagaimana aplikasikan di dalam kehidupannya. Nah, kalau sudah memenuhi standar seperti itu, saya kira sudah memadai. Dan tidak perlu lagi menambah 1 semester bagi saya. Jadi cukup bahwa dia paham, dia mampu menganalisis. Kenapa? Karena nanti dia mampu mengaplikasikan. Itu juga yang mau jadi tuntutan di era abad 21 ini. Jadi dia banyak orang pendidikannya tinggi, tetapi justru menolak seperti kemarin itu. Ada justru dia sudah dibantu gitu kan untuk penyakitnya, tapi ternyata menolak perawat yang meninggal, gitu kan? Bahkan 1 kampung, bukan karena salah orang kampung itu, tetapi dia tidak paham. Apa yang terjadi? Orang juga seperti itu. Dan butuh kepercayaan, saling percaya, saling peduli, saling kerjasama. Saya kira itu Pak Rahmat poin pentingnya.
kita sudah berbincang agak lama ini Pak Dr. Asep. Mungkin yang terakhir saya ingin kembali tadi ke belakang di awal Pak Asep sampaikan bahwa dalam situasi sekarang ini ternyata itu anak-anak kita itu sebetulnya sudah rindu dengan sekolahnya, rindu dengan gurunya. Demikian juga sebaliknya, dosen, guru dan pendidik itu sebetulnya sudah rindu untuk kembali berinteraksi dengan peserta didiknya. Nah, kira-kira hikmah apa yang kita bisa petik dari kejadian ini? Kalau sebelumnya mungkin ada siswa yang malas ke sekolah atau ada guru yang malas masuk kelas. Nah, dengan situasi sekarang ini ternyata bahwa masuk kelas itu bagi seorang guru dan bagi seorang siswa itu tidak saja untuk proses pembelajaran, tetapi lebih pada kebutuhan sosial kita untuk berinteraksi satu dengan yang lain. Ya, kebetulan Pak Rahmat, saya kan basicnya adalah pendidikan ilmu sosial. Jadi, saya memandang proses pembelajaran, proses pendidikan itu adalah hubungan yang manusiawi. Hubungan yang tidak bisa hitam putih semata. Jadi, kalau kita melihat peserta didik kita, anak-anak kita, siswa, para mahasiswa, sebaiknya adalah melihat potensi yang dapat berkembang suatu saat lebih dari kita. Nah, dengan memandang seperti itu, maka yang terjadi adalah harapan, hope, bahwa sekarang saya ini sudah tua. Misalkan saya sekarang posisinya 27 tahun masa kerja sebagai dosen. Saya melihat mahasiswa sekarang itu sudahlah, salah-salah itu nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana dia tidak menyadari tentang masalahnya itu sendiri. Justru yang harus kita tekankan sekarang, kita ini sudah punya masalah loh. Jangan membuat masalah lagi. Maka pahami masalah yang kita hadapi, ayo kita selesaikan. Jangan sudah dia membuat masalah gitu. Ya sekarang kan banyak nih masyarakat yang tidak paham, di pasar masih antri. Bukan karena dia tidak paham, karena perasaannya belum menyadari tentang masalah yang terjadi. Tapi kalau kita bukakan video bagaimana dia terkena COVID-19 ini yang tersengal-sengal, susah sekali ini bernafas, minta minum aja susah gitu kan, harus berjam-jam. Melihat para dokter, para perawat pakai APD yang 8 jam tidak bisa dibuka, apakah kita tidak kasihan tuh? Gimana dia mau buang air, bagaimana dia mau minum, gitu kan? Nah, harusnya sadar itu. Kita sudah tahu nih bermasalah bersama nih. Tapi tidak cukup dengan himbauan, tapi butuh kedisiplinan, butuh juga kepedulian, butuh juga apresiasi. Tapi tidak cukup juga dengan hanya sumbangan. Sekarang para golongan ekonomi lemah kan sudah mulai menjerit nih. Tidak punya pendapatan, bukan tidak mau membeli, karena tidak ada lagi pemasukan untuk bisa dibelikan, misalkan beras, mie instan, kebutuhan-kebutuhan pokok kan. Nah, kita harus peduli seperti itu. Jadi sebenarnya aspeknya adalah aspek hubungan manusiawinya, hubungan kemanusiaan, human-nya, bagaimana human interest kita, human aware kita, kesadaran kita sebagai makhluk sosial itu menjadi penting untuk dikedepankan. Itu saya kira hikmah yang penting. Mudah-mudahan nanti ke depan proses pembelajaran di sekolah juga tidak lagi marah-marah yang diutamakan. Kalau misalkan mahasiswa atau mahasiswa tidak mengerjakan tugas, kita paham kenapa dia tidak mengerjakan tugas, gitu. Tetapi kita arahkan bahwa mengerjakan tugas itu untuk mereka supaya bisa memahami masalahnya. Karena kan kita sebenarnya sudah selesai juga belajar. Kita justru sekarang membelajarkan para anak-anak muda kita untuk belajar bagaimana menghadapi masa depannya. Saya kira itu poin pentingnya, Pak Rahman. Ya, terima kasih Pak Asep. Saya kira perbincangan yang singkat ini secara pribadi saya mendapat banyak inspirasi dari apa yang disampaikan oleh Pak Asep. Mudah-mudahan setelah video ini kita publish juga bisa menjadi bahan pembanding atau bisa, alhamdulillah kalau bisa menginspirasi juga teman-teman pendidik di luar sana. Mungkin karena kita lewat aplikasi Zoom, ada mungkin yang putus-putus, terpotong, karena ya situasinya memang seperti itu. Dan terakhir, terima kasih Pak Asep. Insya Allah semuanya baik, dan kita bisa sehat-sehat ya. Secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak.